Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fajar dari SMA 3 Tasikmalaya. Ingin mewawancarai kakak. Siapa? Perkenalkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maisa Gibran. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak apa pengertian globalisasi? Oke, untuk opini saya ya, untuk pengertian globalisasi itu dari integrasi ke integrasi. Contohnya, yaitu yang pertama bisa jadi menghubungkan antara negara, kota, ataupun desa. Jadi pada istilahnya secara komunikasi itu sudah mudah gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana globalisasi memengaruhi kehidupan sehari-hari? Salah satunya yang tadi poinnya awal, yaitu komunikasi sudah gampang, terus juga penjualan sudah secara bebas, dari luar bisa ke dalam dan dalam bisa keluar. Dan yang terakhir, apa dampak positif dan dampak negatif? Oke, untuk dampak positifnya salah satunya dari secara komunikasi lagi ya, emang benar-benar penting sekali. Terus secara dari pasar internasional buat negara kita bisa dilihat oleh negara lain, dan sebaliknya orang lain bisa dilihat dari kita, dari misalnya dari pasar uangnya, pasar dari perdagangan ataupun sejenisnya. Untuk kerugiannya ya, untuk kerugiannya tersendiri udah pastinya kan untuk warga Indonesia nih ya, untuk warga lokal tersendiri pastinya suka memakai masih baju impor kan ya, kayak adalah brand-brand lain, brand A, brand B, brand C. Nah, sebaiknya kita untuk solusinya untuk warga Indonesia atau warga lokal tersendiri bisa memakai baju lokal yang kita dibuat oleh bangsa ini. Oke. Terima kasih Kak. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, aku boleh ikut duduk di sini? Oh boleh, silakan Kak. Makasih Kak. Apain di sini? Oh iya, kebetulan saya lagi nunggu suami saya. Oh gitu ya. Kakak udah punya anak belum kira-kira? Oh belum, kebetulan nikahnya baru minggu kemarin. Kalau kakak nanti udah punya anak, kira-kira kakak udah punya rencana gak sih buat gimana ke depannya nanti anak kakak, atau masa depannya gimana, mau jadi apa gitu? Biasanya kan orang-orang tua tuh mau anaknya tuh kan jadi kayak PNS, kayak dokter, perawat gitu. Kira-kira kakak mau jadi gimana? Oh iya, tentu saja ketika nanti saya sudah mempunyai anak ya gitu. Saya juga pengen anak saya menjadi, misalkan itu anak pertama tuh jadi tentara gitu, atau polisi, yang keduanya tuh jadi dokter gitu. Oh tadi kakak tuh bilang anak kakak tuh katanya mau jadi tentara ya nanti planningnya. Iya. Menurut kakak pendidikan zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda gak sih? Iya, beda banget sih kalau menurut saya gitu. Soalnya kan dari segi zaman dulu kan belum ada ya segi teknologi kayak gitu tuh. Terus ditambah kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak muda gitu, mentalnya tuh kena banget. Soalnya apa, setiap kali ada misalkan ditegur, kayak ada yang ngelaporin gurunya ke polisi atau ke apa gitu. Kan dulu tuh enggak ya sistem kayak gitu, malah benar-benar ketat banget, dan anaknya tuh pada benar-benar nurut gitu. Kalau sekarang tuh beda banget. Oh gitu ya. Kira nanti kalau misalkan kakak udah punya anak tuh, nanti kan kakak planningnya tuh mau jadiin anak itu tentara ya. Iya. Nah kira-kira nanti parentingnya kakak bakal ngambil yang tegas gitu, atau yang kayak sekarang kayak yang lembut gitu loh? Oh, kalau untuk itu sih, kalau untuk didikan ya sepertinya. Kalau untuk didikan sih saya bisa diusahain ya, dari sejak kecil anak saya harus disiplin gitu. Tegas juga, tegas tapi enggak yang terlalu mengekang gitu kan. Jadi tegas gitu, tapi enggak yang ngekang gitu. Soalnya harus disiplin gitu, dari mulai bangun, sarapan, ataupun tanggung jawab dengan tugasnya itu sendiri. Begitu. Kakak rencananya mau punya anak berapa tuh sama suami?
Oh, kalau soal itu sih insya Allah 2 aja ya kak. Oh, 2 aja. Iya. Yang jadi tentara itu anak pertama atau anak kedua? Pengennya sih pertama ya cowok, mudah-mudahan aja gitu. Doain ya gitu kak. ya. Yang kakak rasain parenting dari orang tua zaman dulu sampai zaman sekarang tuh bedanya kayak gimana ya kak? Saya sih ya beda ya jelas, soalnya zaman sekarang itu lebih kayak anak-anaknya tuh pada dimanja banget ya, kayak apa ya, serba diikutin gitu apa maunya, gitu ya, malah serba dituruti gitu ya? Iya, malah ibunya tuh kayak orang tua tuh pada nurutin gitu kemauan anak, mau apapun gitu ya, tanpa harus mendidik gitu, mendisiplinkan anak gitu, jangan terus-terusan dimanja gitu, ada batasannya juga dimanja tuh. Gitu ya kak. Kalau misalkan buat zaman dulu itu apakah 11-12 sama yang zaman sekarang atau beda banget gitu, jomplang banget beda? Enggak sih, kalau jomplang banget juga enggak, tapi kalau dekatan 11-12 juga enggak sih, jadi apa ya, pertengahan aja gitu sih kak kalau menurut gitu saya. Parenting zaman dulu sama zaman sekarang kan kayak apa ya, zaman sekarang kan udah mulai parenting baru tuh, kayak di lembut-lembutin anaknya. Oh, iya. Sementara kan parenting zaman dulu tuh kayak agak tegas gitu loh ya. Iya. Biasa orang-orang disebut tuh zaman VOC gitu loh ya, parenting didikan kayak gitu. Menurut kakak, yang zaman dulu, parenting zaman dulu ke zaman sekarang tuh udah mulai luntur gak sih? Iya, kata aku sih udah mulai luntur ya kak, soalnya beda banget gitu ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sangat beda sekali gitu. Kakak pernah ngalamin tapi parenting zaman yang dulu gitu? Oh udah sih, alhamdulillah udah pernah ngalamin gitu. Di usia sekarang saya udah 23 tahun. Begitu ya kak. Yang kakak rasain perbedaan yang banget beda gitu dari parenting zaman dulu sampai zaman sekarang tuh perihalnya tentang apa ya? Kayak misalkan pendidik anaknya tuh kurang kayak gini atau apa gitu. Iya sih kak, soalnya dulu itu kan saya itu kurang ya, kayak dikasih handphone juga baru apa ya, waktu SMP mungkin ya saya dikasih HP. Kalau zaman sekarang tuh kayak udah bener-bener anak SD bahkan TK pun udah pada main gadget gitu. Gitu ya kak. Kira-kira menurut kakak nih ya, kakak masih pengen parenting yang zaman dulu itu tetap diturunin sampai zaman sekarang, atau emang yang dulu tuh udah biarin aja berlalu gitu, kayak zaman sekarang mah ada parenting yang baru tetap ini aja katanya? Kalau menurut saya sih harusnya tetap ya, dari zaman dulu zaman sekarang itu harusnya tetap gitu, turun temurun. Kita ambil sisi positifnya dari zaman dulu gitu. Positifnya kan kayak ngedidik anak contohnya kan, jadi harus diturunin gitu ke sekarang. Tapi kan mungkin sekarang beda ya, zamannya juga udah canggih banget, itu segala macam juga praktis gitu kan, mau bahkan dulu kan anak tuh dididik buat mencuci piring sendiri atau mencuci baju sendiri atau dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan udah ada alat ya, kayak berbagai alat, jadi bisa praktis gitu, jadi gak perlu untuk manual lagi seperti gitu. itu. Menurut kakak nih ya, solusi yang paling tepat tuh tadi kan karena kakak bilang parenting zaman dulu tuh harus tetap dilestarikan ya sampai zaman sekarang. Nah, solusi yang tepat buat menggantikan si parenting zaman dulu tuh kayak gimana ya kak? Apakah kakak akan meneruskan parenting kakak ke anak-anak kakak atau bagaimana mungkin? Kalau untuk itu sih untuk saya pribadi ya, kayak kan setiap orang tua atau setiap orang tuh kan pasti beda-beda ya cara mendidik anaknya, anaknya ingin seperti apa. Kalau untuk saya sih ya tetap gitu kayak dulu, jangan apa ya, terutama ya zaman sekarang di zaman yang serba canggih ini, anak saya tuh di usia di bawah umur gitu ya, masih di bawah umur. Nanti suatu saat kalau saya udah punya anak, jangan bermain gadget dulu, terus selalu didisiplinkan gitu, apapun tugasnya atau apa, jam tidurnya dan lain sebagainya, karena itu ngaruh ya kak, kayak terus kita juga harus terbuka dengan anak gitu, jangan sampai anak tuh punya beban pikiran yang apa gitu ya, jangan sampai bisa mengganggu kesehatan mentalnya gitu, seperti itu kak. Wah, kayaknya kakak udah siap banget nih jadi orang tua gitu. Soalnya kan ini udah bagus banget tahu. Alhamdulillah kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Kalau gue tahu, sebelum kita mulai wawancaranya, kita perkenalan dulu nih ya. Mulai dari saya sendiri. Saya Vanessa Zora Bilqis.
perwakilan dari siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya ingin mewawancarai kakak ya, khususnya terlebih lagi tentang tema kali ini itu tentang westernisasi gitu. Sebelum kita ke pertanyaannya, kakak boleh kenalin dulu nggak nih? Hai, nama saya Rizky Aprilia dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP di Universitas Siliwangi. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Kalau boleh tahu, apa sih yang kakak tahu tentang westernisasi? Westernisasi itu gaya barat-baratan. Baik. Menurut kakak nih ya, bagaimana westernisasi itu dapat mempengaruhi gaya hidup generasi muda pada saat ini, khususnya kita sebagai Gen Z gitu? Mungkin generasi muda lebih ini kalau dari pakaian ya, pakaiannya lebih terjebak ya, terus hiburan kayak suka musik barat kayak gitu ya. Menurut kakak nih ya, apakah kakak tuh merasa westernisasi ini tuh membawa pengaruh positif atau negatif bagi budaya lokal? Ada positifnya dan negatifnya juga. Kalau dari positif mungkin dari pendidikan ya, pendidikan yang maju ya, terus kebebasan berekspresi ya. Mungkin kalau dampak negatifnya budaya lokal jadi luntur gitu Ya pastinya lebih luntur ya. Baik. Menurut kakak nih, bagaimana sih westernisasi itu mempengaruhi dari cara berpakaian, pola pikir, dan gaya hidup mahasiswa di kampus? Kakak tentunya ada nggak sih yang di Unsil gitu kan, ada yang misalnya ke westernisasinya itu kayak gimana? mungkin dari ini ya, pakaian mungkin casual terus Ada gitu ya. tapi kalau dari pendidikan, kalau pola pikir itu jadi bebas berekspresi gitu, ada baiknya. Iya. Terus beda sih. Berarti sekarang nih ya di Unsil tuh banyak banget, marak banget kayak mahasiswa atau mahasiswa yang pakainya itu memang seharusnya kita tidak pakai di lingkungan perkuliahan gitu. Ada. Kayak gitulah western gitu. Oh gitu. Menurut kakak nih, apakah kakak dapat melihat perubahan dalam tradisi atau nilai-nilai masyarakat akibat westernisasi? Mungkin orang-orang jadi ninggalin bahasa daerahnya, kayak kalau ngomong tuh jadi suka campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kayak gitu. Terus bahasa Inggrisnya tuh yang kayak Slang gitu ya. Melanjutkan, perkenalkan nama saya Niki Permata Indiani dari kelas 11. Apakah Teteh pernah mengalami atau menyaksikan langsung dampak westernisasi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa diceritakan? Sering sih, kayak lihat di media sosial gitu, orang-orang suka ngelain following atau like a total slut and no other girls can say anything about it. The hardcore. Bagaimana menurut Teteh tentang semakin populernya budaya barat di media sosial dan hiburan? ada baiknya sih, kayak dari media sosial kita dapat ini pengaruh positif dari budaya barat yang baiknya gitu. Apa yang dapat dilakukan agar westernisasi ini tidak menghilangkan identitas budaya lokal? Kita dapat ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal kita, kayak kuliner atau fashion kita gitu. Indonesia ya. Menurut kakak, bagaimana cara menyeimbangkan pengaruh budaya barat dengan tetap mempertahankan budaya asli Indonesia? Kita dapat menyaring budaya barat itu, kita ambil yang positifnya aja, kayak dari pendidikan itu kan pada ini ya bagus-bagus kalau di western gitu. Terus kita dapat ini ngadain festival budaya gitu biar generasi muda pada tertarik. Terus tren fashion kayak kita kayak gitu. Terima kasih kakak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kamu udah pernah dengar belum sih tentang hedonisme itu apa? Pernah sih, kalau menurut aku itu hedonisme kayak gaya hidup berlebihan atau kayak mewah gitu. Oh, tanggapan kamu tentang perilaku hedonisme itu kayak apa sih?
Kalau tanggapan aku sih ya perilakunya kayak negatif gitu, kayak biasanya kan lebih mengutamakan keinginan untuk kayak kesenangan diri aja. Apa kamu pernah merasakan gaya hidup hedonisme? Pernah, apalagi kayak wah banyak uang lebih gitu, kayak gak mikir panjang mau beli ini itu, kayak sebenarnya itu gak penting banget sih dibeli gitu. Menurut kamu media sosial sangat berpengaruh gak? Berpengaruh banget, apalagi kan kalau kita itu kan FOMO banget ya, kayak lihat artis atau seleb posting liburan mewah atau beli barang branded kayak gitu kan kita jadi kepancing pengen juga. Menurut kamu hedonisme sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam gak? Kalau menurut aku sih ya kayak bertentangan, karena kan di Islam itu kayak kita tuh gak boleh di hidup harus gak boleh berlebihan, harus hidup sederhana. Jadi intinya lah jangan sampai hidup kita tuh cuma buat ngejar kesenangan tanpa mikirin akhirat gitu. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazla Syafa Aritsa dari kelas 10-1 sebagai wawancara, dan di sini ada Rahma Paujia sebagai narasumber. Nah, sebelumnya saya Nazla akan mengerjakan tugas wawancara sosiologi yang berjudul apa itu konsumerisme dan sebagainya. Sebelumnya, apakah kakak sendiri tahu apa itu konsumerisme? Konsumerisme itu kebiasaan orang berbelanja banyak sekali, kadang sampai berbelanja barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Oke, kenapa sih orang-orang itu menjadi sangat konsumtif? Apakah kakak tahu kenapa mereka bisa seperti itu? Misalnya dari iklan-iklan, mereka melihat barang yang sebenarnya mereka tidak perlu dibutuhkan, tapi mereka membelinya. Lalu ada sistem cicilan. Nah, sistem cicilan itu kita bisa membeli barang tetapi tidak dengan uang yang cash, pakai kredit. Iya. Ya, oke. Apa kakak tahu apa dampaknya dari konsumerisme itu? Misalnya duit cepat habis. Itu gara-gara banyak barang yang gak terlalu dibutuhkan. Lalu numpuknya sampah gara-gara banyak sekali barang yang cepat dibuang. Oke, kan ini ada nih Kak dampak negatif dari konsumerisme ini. Apakah ada dampak positifnya dari konsumerisme itu? Ada sih. Misalnya ekonomi itu cepat berjalan atau terus berjalan karena banyak membeli barang tersebut. Lalu perusahaan-perusahaan juga dapat membuat barang yang lebih kreatif lagi. Oke. Gimana sih caranya agar orang-orang itu tidak boros untuk berbelanja? Kalau aku ya, tanya dulu ke diri sendiri, itu barang yang kita pengen atau butuhkan enggak gitu. Atau bisa juga kita tabung buat masa depan, kayak misalnya hidup minimalis. Oke, terima kasih ya Kak. Iya. Sudah mau menjadi narasumber saya. Oke, sekian wawancara yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.